pagi teman-teman di seluruh dunia, apa kabar ya? Hari ini materi yang aku sampaikan adalah bagaimana sih bahagia di pagi hari. Jadi selama bertahun-tahun, mungkin sejak kita lahir sampai balita, kita mengalami hal-hal yang sangat bahagia. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan bisa terwujud. Seorang anak kecil hanya dengan tunjuknya, hanya dengan nangisnya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Ya karena orang tua akan memberi apa yang dia inginkan. Mungkin hari ini belum langsung dikasih, ya ada jeda lah. Tapi itu pasti, anak kecil minta apapun pasti dikasih. Sama halnya kita sebagai seorang yang udah dewasa, kadang kita nggak bahagia. Kenapa? Karena apa yang kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa itu nggak segera dikasih. Sebenarnya itu bukan nggak dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa, tapi belum waktunya aja. Dan di hari ini kita belajar bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita selalu minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti kita selalu kekurangan gitu loh. Beda dengan prinsipnya kalau kita bersyukur. Kalau bersyukur kita akan mensyukuri apa yang Tuhan kasih kepada kita. Dan di Al-Quran pun disebutkan, kalau kita bersyukur, maka Allah akan kasih lebih kepada kita apa yang kita inginkan. Oke, tekniknya cukup mudah. Di pagi hari, Anda setelah bangun pagi, kalau yang buat Muslim, bisa sholat subuh dulu. Terus setelah itu kita beraktivitas. Cobalah kita merenung, atau kita bertafakur, atau kita duduk sebentar. Kita coba atur nafas kita. Kita tarik nafas kita. Tarik nafas. Setelah itu kita mulai berbicara dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena selama ini kita jarang berbicara dengan raga kita ini. Yang selama ini raga ini yang telah menemani kita kemana kita pergi, kemana kita mengalami hal-hal yang mungkin menyenangkan. Raga ini juga menemani kita saat kita kena musibah dan sebagainya. Inilah raga yang mungkin kalau saya usia 40 tahun, jika Tuhan ngasih umur sampai 60 atau 70 tahun, berarti saya masih ada 20 tahun lagi untuk memakai raga saya ini. Inilah raga-raga saya. Jadi di pagi hari, Anda setelah sholat subuh dan sebagainya, setelah beraktivitas, Anda coba duduklah 5 menit. Anda coba berbicara dengan tubuh Anda. Contohnya kepala. Coba Anda buka kepala Anda ini, Anda rasakan rambut, dan Anda berbicara, ya rambut, terima kasih sudah menemaniku selama ini. Kamu sudah membuat aku lebih cantik, lebih ganteng. Kenapa? Ya kita bayangin kalau kita nggak punya rambut, maka otomatis mungkin kegantengan kita atau kecantikan kita berkurang. Tapi dengan rambut, dia akan mewarnai wajah kita lebih tampan. Ucapkan terima kasih lah. Terima kasih rambut, Anda sudah menemaniku. Sambil diremas-remas, Anda rasakan darah-darah yang mengalir di dada. Setelah rambut, coba kita komunikasi dengan kepala. Terima kasih kepala sudah menemaniku selama ini. Bayangin kalau Anda nggak punya kepala, Anda berjalan, ya mengerikan kan? Masa kita jalan ya ada kepala. Ucapkanlah terima kasih kepala. Terus Anda mulai bicara ke mata. Terima kasih mata sudah menemaniku, bisa melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang menyedihkan dan semuanya. Katakanlah kepada mata, sampaikanlah. Setelah ke mata, kita ke telinga, sampaikanlah ke telinga. Wahai telingaku yang ganteng, yang cakep, kamu sudah mewarnai wajahku. Kamu sudah sebagai sandaran anting-antingku, anting berlianku dan sebagainya. Sampaikan ke telinga, terima kasih selama ini aku sudah bisa mendengarkan suara-suara yang merdu, suara-suara yang indah. Bahkan aku bisa dengerin gosip-gosip dan sebagainya. Ya, kita sampaikan terima kasih kepada telinga. Kita ke mulut,
sampaikan ke mulut yang tiap hari, tiap saat kita gunakan untuk berbicara, kita gunakan untuk mengunyah, kita gunakan untuk bahkan untuk menyumpah serapah ke orang, bahkan untuk menggosip dan sebagainya. Inilah mulut kita. Jadi mulut kita itu mau kita pakai untuk apa? Untuk mau pakai untuk hal-hal yang positif atau negatif gitu loh. Semua tergantung diri kita kan itu. Tapi ya kita harus bersyukur. Ini mulut kita harus bersyukuri. Mulut, terima kasih kamu udah menemaniku selama ini. Bayangin kalau Anda nggak punya mulut, Anda nggak bisa mengunyah, Anda nggak bisa makan. Seperti itu. Setelah itu Anda ke dada dan sebagainya, rasakan detak jantung Anda, dan bisa rasakan detak jantung kita. Oh, ternyata kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita masih punya harapan. Kenapa? Karena usia finish, berakhir, meninggal dan sebagainya, ya otomatis harapan kita meninggal. Tapi dengan kita masih punya nafas ini, kita masih bisa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih punya harapan lagi, juang lagi, survive lagi. Setelah dari jantung ke tangan, katakan ke tangan, wahai tangan, terima kasih sudah menemaniku selama ini. Kamu yang udah bantu tangan kanan untuk aku makan, untuk aku tanda tangan, untuk aku terima telepon. Hai tangan, terima kasih. Tangan kananku, rasakan jari-jarinya, jari kanan, jari kiri dan sebagainya. Terus tangan kiri, hai terima kasih tangan kiri. Fungsimu sangat berarti. Jika pagi hari aku harus menggunakan kamu untuk bersihin saat aku BAB dan sebagainya. Tangan kiri juga sebagai tangan keseimbangan. Ini untuk keseimbangan kita. Ini motorik kita di sini. Kenapa? Kalau kita kan sakit stroke, rata-rata tangan kiri kita yang dayek. Kenapa? Karena ini saraf motoriknya ini yang berhubungan dengan otak kita. Ini ada di tangan kiri kita, teman-teman. Makanya kalau Anda lihat orang stroke, rata-rata yang kena tangan kiri dulu. Kenapa? Karena ini saraf motoriknya ini di sebelah ini. Karena orang stroke rata-rata kena di otak kanan dulu. Sampaikanlah terima kasih ke tangan kiri kita. Makasih tangan kiri sudah menemaniku selama ini. Walaupun kadang saya gunakan ke hal-hal yang negatif, tapi sebenarnya itu kan positif juga. Terus kita bisa langsung ke kaki, kita rasakan kaki kita, peredaran darah kaki kita rasain kaki. Kita sampaikan terima kasih wahai kaki yang selama ini sudah menopang bobotku, yang udah bobotku yang mungkin oversize, overbig dan sebagainya. Dia selama ini menopang kita. Maka kalau kita sakit lutut atau sakit kaki, coba kita komunikasi lah. Terima kasih. Mungkin kamu sakit karena kamu mungkin sebenarnya kasih sinyal ke aku bahwa kamu memang butuh diperhatikan. Oke teman-teman, itu saja tipsnya bagaimana sih kita bisa bahagia di pagi hari. Ya caranya cukup satu, kita mulai mensyukuri. Sekali lagi, kunci kita bahagia di pagi hari adalah kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Mulailah kita selalu bersyukur, apapun keadaannya. Mau kita punya duit bersyukur, nggak punya duit bersyukur. Kita lagi susah bersyukur, kita lagi sakit bersyukur. Karena kenapa? Karena sakit itu adalah bagian dari rezeki dari Tuhan yang dikasihkan ke kita. Semua punya hikmahnya. Dan mulailah kita tebur senyum ke semua. Kita ketemu tanaman, kita katakan, hai pagi tanaman, keluarkan oksigenmu, aku butuh oksigen. Kita lihat sapi, kita bisa sampaikan, hai sapi, terima kasih kamu sudah memberi susu kepadaku, sudah memberi susu kepada anak-anakku, terima kasih sapi. Kita bisa terima kasih juga kepada ayam, hai ayam, terima kasih dagingmu selama ini aku makan, telurmu selama ini aku makan. Oke teman-teman, itu tips dari saya bagaimana bahagia di pagi hari, dan mulailah beraktivitas dengan terima kasih. Salam satu komando.